wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Syafrandari, NIM 1820111, mahasiswa Prodi PGSD STKIP Askia Padang semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan video tentang RPP kelas 4 tema 5 subtema 1 pada pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Rahma, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mulai pembelajaran. Silakan anak-anak ibu cek apakah ada sampah di bawah meja, dan silakan rapikan pakaian dan rapikan mejanya. Nah, ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Nadia, Devi, Kenapa mereka sakit, Bu. sakit? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Kemudian kita akan mengetahui itu yang pertama dengan mengamati gambar dan membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang kedua itu setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks siswa, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri dengan silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 2. Dan anak-anak ibu amati gambar apa yang didapatkan. Berarti dari dalam gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan, yaitu rela berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, sekarang kita pada tema kali ini kita banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, Bu. Nah, sekarang buka lagi bukunya. Ya, Bu. Udah? Nah, anak-anak ibu lihat gambar yang terdapat dalam buku tersebut sekitar 3 menit. Ibu beri waktu. Nah, sekarang ibu akan membagikan anak-anak ibu menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi ibu akan membagikan LKPD. Nah, silakan anak-anak ibu lihat LKPD tersebut. Anak-anak ibu diminta di sana menjawab pertanyaan yang terdapat pada teks yang telah tersedia pada LKPD. Silakan anak-anak ibu bekerja, ibu beri waktu 15 menit.
ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Silakan angkat tangannya. Saya dulu boleh, Bu? Silakan, Elsa. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Tugu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Memerangi bajak laut, kemudian dia sangat berjasa bagi rakyat, yaitu dia telah mengalirkan air untuk tanaman para petani agar tanaman tersebut tidak kering di musim kemarau. Nah, jadi juga Raja Purnawarman tersebut juga memberantas pemberontak yang memasuki kerajaan tersebut. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu diminta untuk memperbaiki jawaban bagi siapa yang salah jawabannya. Silakan diperbaiki. Kemudian anak-anak ibu sekarang ibu minta untuk menuliskan kembali cerita tentang Raja Purnawarman tersebut menggunakan ejaan yang benar, kemudian dengan runtut yang terdapat pada fakta-fakta yang terdapat pada teks Raja Purnawarman tersebut dengan
dari memperbaiki aliran sungai, membangun aliran sungai, hingga menjalani operasi air. Kehidupan rakyat di sekitar istana kerajaan Tarumanegara pun menjadi aman dan sejahtera. Sampai-sampai rakyat mengabdikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prestasi yang teori. Sudah Bu? Ya, silakan Sinta dulu. Setelah Sinta tadi membacakan cerita tentang Raja Purnawarman yang ditulis dengan bahasa sendiri, yaitu topik cerita yang disampaikan sudah benar. Yang kedua itu alur cerita yang disampaikan sudah lengkap dan utuh. Kemudian sebagai besar tulisan menggunakan ejaan yang benar. Dan yang ketiga itu fakta pendukung yang disampaikan sebagian besar sesuai dengan isi cerita. Nah, tepuk tangan untuk Sinta. Nah, jadi dapat disimpulkan pada pembelajaran kita hari ini bahwa dengan membaca teks tentang Raja Purnawarman tersebut, kita dapat menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan alur cerita. Nah, sekarang anak-anakku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks tentang Raja Purnawarman. Nah, sekarang Ibu akan melihatkan sebuah video kepada anak-anak Ibu. Silakan anak-anak Ibu amati. sudah melihat tayangan tentang video tentang Perlawanan, Bu. raja-raja pada kerajaan Islam Hindu dan Buddha. Nah, jadi itu adalah contoh bahwa peninggalan bukan hanya bersejarah saja, tetapi juga pemikiran atau nilai-nilai yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Misalnya, Raja Purnawarman memiliki nilai melindungi orang lain dalam hal ini, yaitu rakyatnya sendiri. Kemudian nilai tersebut dimiliki oleh beberapa tokoh dari raja-raja yang ada di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sekarang anak-anak ibu akan ibu bentuk menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan. Nah, pada LKPD tersebut, anak-anak ibu diminta untuk menuliskan nama-nama kerajaan yang terdapat pada kerajaan Nusantara. Itu
baik nama rajanya, nama kerajaan, kemudian peninggalan yang terdapat dalam kerajaan tersebut. Silakan anak-anak ibu beri waktu 15 menit untuk mengajarkan di kelompok masing-masing. Bagi anak-anak ibu yang tidak tahu, boleh bertanya. Nah, sudah siap? Belum Bu, satu lagi. Ya, silakan. Minta kamu jawab Kak. Udah nih, itu tulisannya. Mas Pak. Sudah siap? Sudah siap? Udah Bu. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan? Ini Bu. Dia silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Pada masa Hindu, nama kerajaannya itu ada terdapat Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara serta Majapahit. Nama rajanya itu Mulawarman, Gunawarman, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Peninggalan bersejarahnya itu berupa Yupa atau tubuh batu, kemudian prasasti Siuruteun dan patung Gajah Mada. Kemudian pada masa muda, nama kerajaannya itu ada Sriwijaya dan Mataram. Nama rajanya Balamutra Dewa dan dinasti Sailendra. Peninggalannya itu prasasti kedudukan bukit, Telaga Batu, Kulasan, dan Candi Borobudur. Kemudian pada masa Islam, nama kerajaannya itu Samudra Pasai, Demak, Goa dan Talo. Nama rajanya Sultan Al-Saleh, Raden Patah, dan Sultan Hasanuddin. Peninggalannya Masjid Indrapura, Demak, dan Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui apa saja kerajaan pada kerajaan Islam, Hindu dan Buddha. Kemudian bagaimana apa saja peninggalan sejarah kerajaan tersebut dan raja-raja yang memimpin pada kerajaan tersebut. Nah, itulah pembelajaran kita. Kemudian apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Silakan, siapa yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, silakan ketua kelas pimpin doanya. Kita pulang. doa mulai. Alhamdulillah.